Apa yang terjadi di Iran saat ini adalah bukti sangat tegas tentang bahaya dominasi agama dalam urusan negara. Saya dulu sempat menjadi pengagum Iran. Di dunia Islam yang serba tertindas, Iran sempat menjadi simbol perlawanan terhadap negara-negara adikuasa. Revolusi Iran di tahun 1979 membangkitkan kepercayaan umat Islam dunia. Iran ketika itu dengan percaya diri mengusir Amerika Serikat yang telah menguasai negara kaya minyak itu selama puluhan tahun. Dan setelah itu pun Iran tetap percaya diri meskipun harus menghadapi embargo ekonomi Barat yang berusaha meluluh lantakan negara Islam tersebut. Iran juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Saudi di dunia Islam. Saudi mengekspor Wahabisme yang serba tertutup, sementara Iran menyebarkan narasi-narasi kekritisan dan keterbukaan. Saudi sekaligus konservatif dan loyal kepada Amerika Serikat, sementara Iran membawa semangat kemandirian dan keberanian. Saya pernah kagum sekali dengan Iran. Namun kini kekaguman saya pudar. Saya kini menyaksikan Iran yang sama sekali lain. Saya melihat Iran sekarang dipimpin penguasa yang bengis dan zalim. Dan itu terjadi karena Iran mengabaikan demokrasi. Dan itu terjadi karena Iran tunduk pada semangat menegakkan negara Islam yang dikuasai para pemuka agama dan mendasarkan diri pada hukum Islam. Untuk waktu yang lama sebenarnya terjadi pertarungan narasi Islam konservatif versus Islam pluralis. Kalangan menengah kota berusaha menjadikan Iran menjadi negara yang lebih terbuka pada globalisasi yang ditandai dengan semangat kemodernan, keterbukaan, dan demokrasi. Namun mereka harus berhadapan dengan kaum konservatif yang berlindung di bawah pengaruh para mullah yang dipandang sebagai kaum suci di Iran. 2 tahun yang lalu, pertarungan ini menemukan titik genting ketika rakyat Iran memilih presiden yang adalah seorang hakim garis keras yang loyal pada kaum mullah Ibrahim Raisi. Rezim Raisi mengembalikan semangat penegakan syariah Islam. Pada Juli tahun lalu, Raisi mengingatkan bahwa hukum hijab akan kembali diimplementasikan secara penuh di Iran. Raisi mengatakan bahwa musuh Iran dan Islam sedang berusaha menghabisi landasan nilai-nilai keagamaan masyarakat Iran. Sejak saat itulah, polisi moral di Iran menjalankan aksi sweeping kaum perempuan Iran. Sampai kemudian terjadi insiden terbunuhnya seorang perempuan muda 22 tahun bernama Mahsa Amini. Amini ditangkap polisi moral di Teheran pada 13 September lalu. Alasan penahanan Amini sangat sepele. Dia dianggap mengenakan jilbab yang tidak lengkap. Amini sebenarnya mengenakan jilbab. Pakaiannya pun longgar, tidak menampakkan lekuk tubuh. Tapi jilbabnya masih menyisakan sebagian rambutnya terlihat. Karena dianggap melawan, Amini dibawa paksa oleh polisi moral. Polisi moral adalah satuan yang ditugaskan mengawasi perilaku dan cara berpakaian masyarakat Iran. Biasanya mereka yang ditangkap harus mengikuti program reedukasi, dididik agar bisa berperilaku yang sesuai dengan aturan Islam ala Iran. Tapi dalam kasus Amini cerita jadi berbeda. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam tahanan ketika Amini berada di sana. Tapi Amini meninggal pada 16 September setelah dinyatakan koma selama 3 hari. Apalagi ada foto-foto yang menunjukkan Amini terbaring dengan wajah berdarah. Kematian Amini menyulut kemarahan publik yang memutuskan untuk turun ke jalan melawan pemerintahan Iran yang zalim. Sejak berlangsung pada 17 September, demonstrasi menjalar hingga 80 kota. Mayoritas demonstran adalah kaum muda dan kaum perempuan. Mereka meneriakkan matilah Republik Islam dan enyahlah jilbab. Para demonstran perempuan tampak ramai-ramai melepas jilbab mereka lalu membakarnya. Video demonstran perempuan yang memotong rambutnya viral di media sosial dan menginspirasi perempuan lainnya mengikuti aksi serupa. Namun yang menyedihkan, rezim Iran menghadapi protes rakyat itu dengan tangan besi. Mereka menyerang dan memukuli para demonstran. Mereka bahkan menembaki demonstran dengan peluru tajam. Pasukan Garda Revolusi Iran juga diturunkan untuk menangani demonstrasi. Menurut organisasi HAM Iran, setidaknya ada 469 orang terbunuh, termasuk anak-anak dan wanita. Dengan alasan para pengunjuk rasa melawan kehendak Tuhan, penguasa Iran bahkan menghukum mati sejumlah aktivis muda. Salah satu contoh adalah seorang remaja bernama Mehdi Muhammad Difart. Dia berusia 18 tahun.
Dia ditangkap dengan dakwaan membakar pos polisi lalu lintas. Tapi yang lebih mengerikan adalah dakwaan kedua, yaitu dia dituduh mengobarkan permusuhan terhadap Tuhan. Atas dakwaan itu, Muhammad Difard divonis hukuman ganda, dipenjara dan kemudian digantung. Aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum Iran, Moin Kazaeli, mengkritik vonis tersebut. Kata Kazaeli, satu-satunya bukti yang memberatkan Muhammad Difard adalah pengakuan yang diperoleh secara paksa setelah ia disiksa berjam-jam. Selama menjalani peradilan, Muhammad Difard juga tidak diberi akses ke pengacara. Ini bukan vonis hukuman mati satu-satunya yang dikeluarkan rezim Iran. Iran Human Rights (IHR) menyatakan ini adalah cara rezim Iran mengintimidasi para demonstran. IHR mencatat sedikitnya 100 demonstran terancam dieksekusi mati. Eksekusi mati itu sudah langsung mendapat kecaman dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan darahnya mendidih mendengar eksekusi itu. Dunia tidak bisa menutup mata terhadap kekerasan yang dilakukan oleh rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri, kecamnya. Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Penghinaan rezim Iran terhadap kemanusiaan tidak mengenal batas, ucapnya. Sementara Amnesty International mengatakan pengadilan palsu telah mengintimidasi para demonstran. Iran harus segera menahan diri dari upaya hukuman mati, seru lembaga itu. Pemerintah Iran tak pandang bulu. Hukuman keras diberlakukan bahkan pada kaum selebritis yang terkenal di dunia internasional. Contohnya saja, artis terkemuka Iran Taraneh Alidosti. Dia menjadi pusat perhatian dunia sebenarnya setelah aktingnya di film Iran peraih Oscar The Salesman. Alidosti dikenal sebagai feminis yang gencar memperjuangkan hak perempuan. Dia kini ditangkap setelah mengkritik hukuman mati terhadap pengunjuk rasa. Alidosti terang-terangan mendukung demonstrasi besar-besaran di negaranya. Di Instagramnya, Alidosti menampilkan foto dirinya tak berjilbab. Dia memegang kertas bertuliskan, "Wanita, kehidupan, kebebasan." Dia juga mengungkapkan solidaritasnya kepada pemrotes yang dieksekusi pada 8 Desember lalu. Sebelum ditangkap, dia menyatakan tidak akan pernah lari meninggalkan Iran. "Saya akan terus berjuang dan akan menanggung apapun demi perjuangan hak-hak saya," tulisnya. Selain Alidosti, ada banyak public figure yang juga ditangkap, termasuk olahragawan, aktor, dan influencer. The New York Times mengabarkan tak ada tanda-tanda pemerintah Iran bersedia mengatasi kekerasan dengan cara damai. Kita mungkin hanya bisa berdoa Tuhan memberi kekuatan bagi masyarakat Iran yang sedang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Mudah-mudahan Tuhan membukakan jalan bagi perjuangan rakyat Iran. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, dunia akan selamat.